sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa step-step dalam make up, dan hari ini seperti biasa saya juga akan memberikan tips dan trik yang menarik untuk kalian yang semua ada di rumah. Dan seperti biasa juga saya tidak sendirian, saya ditemani dengan model saya Apri. Oke, halo, apa kabarnya Apri hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya. Apri udah lama banget ya nggak ketemu, udah berapa minggu. Kalau misalnya hari ini ya, tentunya seperti biasa kita make up lagi, kita kembali coret-coret muka Apri lagi. Nah, kalau di episode yang kemarin kita coret-coret di sekitaran wajah bagian atas. Kalau sekarang saya mau coret-coret nih, mau kasih tips ke pemirsa Bungo TV yang di rumah tentang cara pemasangan lipstick, lip cream ataupun lip pen. Nah, jadi untuk tema hari ini saya pengen ikutin tren yang sekarang aja, tren yang biasanya anak muda pakai untuk sekarang. Kalau misalnya saya mau tanya sama Apri, biasanya tren lipstick zaman sekarang tuh apa sih kira-kira? Lipstick ombre ya. Ombre. Ombre. Nah, jadi untuk anak muda zaman sekarang aja udah tahu ya, tren lipstick sekarang itu ombre lips. Itu biasanya berkiblat dari Korea. Iya. Yang kayak ombre-ombre gitu ya. Nah, jadi sebelumnya hari ini memang sengaja ya dia yang nggak pakai lipstick, jadi agak-agak pucat. Tapi nggak apa, nanti setelah ini jadi cantik. Setelah itu nanti setelah pemasangan lip cream sendiri, kita akan memasangkan setting spray sebagai finishing di akhir make up kita. Nah, jadi setelah selesai semuanya nanti langsung kita sprot pakai setting spray supaya lebih awet. Jadi jangan berlama-lama kita ngobrol, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi ombre lips itu dek, biasanya itu ada dua warna di bibir kita. Pertama warna dasar, kedua warna isian. Nah, biasanya warna dasarnya ini warna yang nude atau yang lembut. Yang lebih muda gitu warnanya. Iya, yang lebih muda. Jadi pemirsa semua bisa langsung dipantengin. Pertama aku mau pakai lip cream yang warnanya nude. Nah, ini bibirnya dalam keadaan tidak memakai foundation, tidak memakai bedak, masih dalam keadaan biasa saja. Jadi memang tidak ada yang menempel di bibir. Jadi kalau misalnya ada foundation yang menempel di bibir, lebih baik foundationnya dihapus terlebih dahulu, jadi supaya nggak terlalu tebal. Nah, oke. Nah, pertama kita aplikasikan lip cream warna nude ke seluruh bibir model kita. Kita aplikasikan secara tipis, merata. Nih. Tuh, atasnya juga. Ini sebagai warna dasar untuk ombre lips. Kalian bebas ya di rumah mau pakai lebih terang dari ini boleh, lebih muda dari ini boleh, sesuaikan aja sama selera kalian. Coba lihat model. Kayaknya ini belum rata ya, kita pakein lagi deh. Nah, jadi pemirsa Bungo TV yang di rumah bisa langsung lihat, bisa langsung ikut praktek di rumah. Jadi kalian nggak bingung lagi buat kalian yang mempunyai bibir yang tebal kayak aku kan. Kalau misalnya pakai lip cream yang full itu kan kayak mana ya? Jadi kayak agak kelihatan doer gitu nggak sih? Iya, lebih kayak tebal. Jadi supaya nggak mau kelihatan tebal bisa langsung pakai teknik lipstick yang ombre lips. Nah, ini kita tunggu sekitaran beberapa detik sampai dia agak mengering, langsung kita isi bagian tengahnya menggunakan warna yang lebih terang. Contohnya kayak oranye terang, merah cherry, merah cherry, boleh kayak marun, boleh terserah. Sekarang ini aku aplikasikan yang warnanya merah terang. Nih, terus aku mau mix lagi sama yang merah agak gelap. Nah,
Jangan lupa atasnya juga dipakein. Kalau udah, biasanya aku pakai brush untuk meratakan bagian tengahnya. Biasanya orang ada yang langsung pakai jari. Iya. Itu biasanya kalau misalnya meratakan bibir sendiri ya nggak masalah, karena kita tahu lah higienis nggak higienis tangan kita. Tapi kalau misalnya kayak tukang make up, bagusnya pakai brush biar supaya lebih higienis. Nah, jadi dia kelihatannya lebih segar. Selesai. Nah, gimana, Apri? Lebih coba dilihat dulu. Lebih cantik kah? Tadi kan udah nggak pakai lip cream, lebih pucat. Kalau sekarang Lebih sudah- berwarna mukanya. Iya. Kayak hidup lagi. lebih cerah ya, lebih cerah, lebih segar. Apalagi kalau misalnya nanti dikasih lip gloss tuh lebih lebih cakep lagi. Tapi lip gloss itu pilihan, mau dipakein mau enggak terserah. Biasanya sih kalau pengen lip creamnya lebih tahan, gak usah dipakein lip gloss. Nah, jadi setelah dia ngeset kayak gini, ini bisa dibawa minum tuh tergantung ininya ya, lip creamnya Lip ya. creamnya. Mau yang modelan apa namanya, yang matte atau yang berminyak itu terserah sama si pemakai. Tapi kalau tekniknya saya sudah berbagi sama kalian semua dan ini hasilnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Wanita setelah jeda yang berikut ini. Nah guys, kita udah kembali lagi di Inspirasi Wanita, program paling ditunggu-tunggu wanita di Indonesia, ya kan? Sekarang kakak mau tanya dulu sama modelnya ini. Jadi dari serangkaian make up kita dari awal sampai akhir, favorit Apri itu yang mana kira-kira? Blush on, Blush on, maskara, maskara, eyeliner. eyeliner. Itu bukan salah satu ya, itu beberapa ya. Beberapa. Karena itu memang paling yang bagus gitu. Paling bagus, paling bisa dibawa kemana-mana itu. Misalnya kalau Apri nggak pakai lipstick, asal pakai maskara, mau keluar? Enggak lah. Oh, Enggak. yang lipstick ini paling nomor 1. Ya, tapi bukan bagian favorit ya. Iya. Ya, karena belum jadi kebutuhan yang sehari-hari ya. Karena mungkin si Aprinya keluar belum pakai lipstick ya. Beda sama saya, kalau keluar tuh diwajibkan pakai lipstick, walaupun nggak pakai bedak. Jadi kalau misalnya bagian favorit si Apri ini eyeliner, maskara, terus blush on. Berarti di bagian mata lebih dominan ya? Iya. Iya. Nah, kalau misalnya sudah selesai nih make up, ataukah ada step-step lain yang biasanya dilakukan sama Apri di rumah, atau langsung aja keluar gimana? Langsung aja keluar sih, nggak tahu lagi Nggak ada step terakhirnya step apa. terakhir ya, pokoknya udah maskara, udah eyeliner, udah blush on, dan udah lipstick, langsung cus keluar ya, nongkrong, kerja, dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk di make up, aku mau kasih tahu sama kalian di rumah, biasanya ada beberapa orang yang memakai setting spray. Nah, biasanya itu kalau di dunia per MUA-an atau make up artist, biasanya setting spray itu sangat diperlukan, atau itu bagian yang paling penting. Fungsinya tuh apa, Kak? Nah, salah satu fungsi dari setting spray ini adalah supaya pertama kita bisa membuat aplikasi foundation atau bedak tabur dan lain-lain itu lebih matte pertama. Terus lebih tahan juga, dan tentunya muka kita lebih segar. Nah, jadi setting spray itu juga punya beberapa sifat. Pertama ada yang dewy. Yang dewy itu biasanya kalau misalnya kita semprotkan, ini setting spray, kalau kita semprotkan ke muka klien atau ke muka model,
hasil akhirnya itu kayak kelihatan ada bling-bling, lebih kayak berminyak tapi sebenarnya nggak berminyak, Glowing. nah begitu. Dan ada juga yang hasil akhirnya matte, jadi biarpun kita semprot banyak-banyak dia tetap matte hasilnya, bukan malah lebih kayak luntur, enggak, lebih kayak matte gitu. Nah jadi kalau yang kayak yang sekarang ini setting spraynya yang kakak bawa ini yang flawless framing water, yang hasilnya lebih kayak ke natural, flawless, nggak ngedempul. Biasanya kalau untuk yang pengantin baru kita pakaikan yang matte supaya lebih tahan seharian. Nah oke, ini mapnya sudah full dari atas sampai bawah. Yang kita pakai lip cream tadi, kita langsung aja setting pakai setting spray. Sekarang kita minta modelnya untuk merem ya, dan kita pakein ke seluruh wajah dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Yang ini ya, yang agak jauh. Pakai yang banyak aja nggak apa-apa. Nanti ini ditunggu sampai kering, dan ini kerasa kan segernya kan? Iya, kerasa banget. Ditunggu aja sampai kering. Ini bagus juga untuk remaja. Bagus. Remaja. Karena maksudnya kalau setting spray ini nggak seperti kebanyakan skincare, karena skincare itu biasanya mengandung ini, mengandung itu. Ada yang untuk jerawat, ada yang untuk glowing. Kalau ini enggak, ini lebih ke kayak menahan minyak keluar dan lebih kayak menyegarkan muka aja. Supaya nanti make upnya tuh nggak luntur-luntur, Iya, bedaknya. lebih tahan bedaknya di muka kita. Nah, kita mau lihat lagi muka modelnya, apakah udah kering? Kayaknya baru setengah kering ya. Iya, setengah Tapi kering. ini sudah kelihatannya glowing. Dan ini juga kalau aku pegang ini sudah kayak mukanya sendiri. Paling tadi dia pakai bedak loh, ya kan? Dia lebih halus sekarang. Nah, jadi fungsi dari setting spray itu ya dalam dunia make up ya begitu, supaya untuk lebih tahan make upnya dan supaya muka kita kan tadinya dipakein foundation yang tebal itu kan, kerasanya tuh yang kayak berat. Tapi kalau sudah dipakein ini nanti hasilnya lebih kayak seger kembali. Nah, gitu. Jadi kayak kelihatan natural. Iya, kelihatan natural. Nah, kalau misalnya kakak pengen tanya lagi nih sama modelnya, untuk make up yang begini biasanya kamu pakai untuk pergi kemana? Pergi kondangan mungkin. Iya, pergi kondangan karena kan ini kayak make up berat gitu ya. Oh, kalau bagi model kita ini termasuk make up yang Berat. Tapi kalau misalnya kakak pakai model begini biasanya pergi kerja lah ya. Karena udah terbiasa ya. Beda ya sama yang masih lajang sama yang udah menikah tuh make upnya agak beda ya. Kalau misalnya make up yang seperti ini biasanya saya bawanya pergi kerja, tapi kalau dia tuh lebih kayak ke pesta gitu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi cantik nih sama Apri. Sekarang Apri memang sehari-harinya kayak sekolah gitu ya? Iya, sekolah sambil magang. Salah satunya jadi model saya yang berhari-hari, berminggu-minggu saya ketemu terus sama dia. Nah, jadi kalau misalnya sudah dipakein setting spray, menurut Apri wajib nggak ini Apri punya di rumah? wajib sih. Wajib ya? Wajib. Iya, karena biar supaya misal Apri panas-panasan nih keluar, sampai di rumah diredakan dulu mukanya, langsung bisa disemprot-semprot supaya lebih segar. Nah, kalau misalnya di rumah aku juga sering pakai ini. Ini sih bebas ya, kalian mau pakai yang merek apa. Tapi kalau misalnya untuk kayak Apri, memang saya anjurkan dia memakai yang flawless framing water, yang supaya lebih kayak kelihatannya nggak berat di muka gitu. Terus juga yang nggak matte banget supaya nggak pecah gitu di daerah-daerah yang biasanya rawan pecah. Nah, oke, untuk segmen ini kita ini hasilnya, dan nanti kita akan kembali di segmen-segmen berikutnya. Tetap bersama kita berdua, pantengin terus Bungo TV Inspirasi Wanita setelah jeda yang berikut ini.
Nah, sekarang kita udah kembali lagi di Inspirasi Wanita. Nah, tadi saya sudah membahas di segmen 1 dan segmen 2 tentang lip cream dan setting spray. Dan inilah hasilnya dari segmen-segmen yang tadi ya. Menurut kalian di rumah apakah makeup ini tuh bisa dibawa kerja? Tentu aja bisa, karena ini nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Tapi kalau kalian pengen ini untuk dibawa ke pesta juga bisa, tinggal dicocokkan aja dengan outfit kalian. Nah, kalau sudah cantik begini, tentunya supaya lebih rapi, kita ngapain nih, Dek? Kalau supaya sudah cantik nih, udah cantik, outfit udah mendukung, tinggal kita mau ngapain lagi? Pakai jilbab lagi. Pakai hijab tentunya ya, supaya lebih rapi. Nah, kalau saya mau tanya sama Apri, kalau Apri biasanya pakai hijab yang bentukannya kayak mana? Kayak misalnya kayak nutup dada atau yang kayak diikat di leher? Nutup dada. Nutup dada sih biasanya. Nutup dada, memang nutup dada. Tapi untuk kali ini saya mau kasih tahu sama pemirsa Bungo TV yang ada di rumah. Saya sedikit memberikan tutorial ya tentang jilbab untuk pagar ayu atau bridesmaid. Nah, tentunya si Apri sendiri udah pernah jadi pagar ayu di acara-acara temennya yang menikah atau yang punya acara hajat apa gitu? Belum sih. Belum sih ya. Tapi sedikit banyaknya sudah pasti melihat hijab-hijab pagar ayu yang begitu rapi dengan baju yang sama, kan lebih kayak enak dipandang mata gitu. Nah, jadi untuk kali ini saya mau kasih tips kepada pemirsa Bungo TV yang ada di rumah untuk hijab yang clean dan rapi. Nah, pertama-tama kalian untuk kalian di rumah bebas sih mau pakai hijab yang modelan kayak pasmina atau segi 4. Kalau untuk hari ini saya mau kasih tutorial dengan menggunakan hijab segi 4. Nah, di sini saya sudah pakai hijab, maksudnya modelnya ya, sudah pakai hijab segi 4 berwarna dongker. Kalian bebas mau warna apa. Ini dibuat segitiga. Jadi hijab segi 4 dibuat bentukan segitiga begini. Nah, sini saya contohkan sedikit. Nah, kalian boleh dalemannya boleh, ada sih beberapa yang nggak suka pakai daleman atau pakai siput, tapi kalau supaya lebih rapi kalian boleh pakai anak dalaman jilbab seperti ini. Nah, ini dibuat sama panjang. Boleh kita buka sebentar ya, dibuka sama panjang. Terus kita buatlah bentukan jilbab seperti biasa kita pakai. Coba kamu lihat modelnya dulu. Coba ya, kamu tak tolong adik buat seperti biasa dulu. Nah, jadi jilbabnya dibuat kayak sama panjang itu, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalian bisa langsung pakein kayak jarum atau peniti sih, mana kalian yang lebih nyaman sih. Nah, kalau udah begini, ini pertama saya akan mencontohkan tutorial pemasangan hijab untuk pagar ayu yang clean dan rapi. Di salah satu sisi saya ambil, sisi sebelah kiri saya ambil, tarik ke belakang. Ini kita tahan dulu. Dan yang sisi sebelah kanan saya tarik menuju ke sebelah kiri. Nah, ini tipe-tipe jilbab yang biasa atau yang tanpa kayak pentul-pentul gitu, tapi ini enggak yang begitu yang rapi-rapi banget kayak pagar ayu biasanya ya, seperti yang kita perhatikan di tempat-tempat acara. Tapi kalau pengen yang lebih rapi, caranya ini bisa kalian ikat di belakang begini. Nih, putar. Yang sisi bagian belakang bisa diputar, ini kalian bisa ikat begini ya. Jadi ikatnya tuh nggak usah yang terlalu kencang. Nih. Dan kita rapiin sisi kanan dan sisi kirinya. Selesai. Nah,
jadi kira-kiranya sedikit tutorialnya tadi yang saya berikan tuh begini. Dan saya mau tanya sama Apri dulu ya, gimana sih rasanya pakai jilbab yang clean dan rapi begini? Nyaman. Nyaman. Maksudnya Nyaman sih. kan kalau kita pakai jilbab yang kayak gitu, otomatis di bagian leher tuh kan lebih kenceng. Jadi bagaimana caranya supaya kita pakai jilbab yang clean dan rapi tapi tidak membuat leher kita sakit atau kayak kekencangan gitu? Caranya ya supaya kita mengikatnya jangan terlalu kencang, atau misalnya kalian di rumah punya jarum pentul atau peniti yang bisa kalian jepitkan atau sematkan di bagian baju, itu lebih bagus karena bisa lebih rapi dan tidak mencekek di bagian leher. Nah gitu. Nah kalau misalnya si Apri kan sudah dipakaikan nih jilbab yang clean dan rapi seperti ini, kira-kira tetap pakai yang tutup dada atau mau beralih nih ke yang jilbab seperti ini? Ke yang tutup dada. Kita mau coba yang tutup dada. Iya. Maksudnya ini kan udah pakai nih, udah pakai yang clean dan rapi begini. Kira-kira mau pakai tetap yang tutup dada atau kira-kira mau beralih ke sini aja? Tetap pakai yang tutup dada sih. Tetap pakai sih senyamannya aja ya. Tapi ini tetap tutorialnya buat pemirsa Bungo TV yang di rumah, pemakai jilbab yang biasanya diikat di leher. Nah, oke. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tutorial pemakaian jilbab penutup dada ya, yang paling simple, yang bisa kalian tiru di rumah, yang bisa juga kalian pakai di acara-acara yang kalian inginkan seperti pergi kerja atau pesta atau acara formal lainnya. Nah, ini masih di hijab yang sama, masih di hijab segi 4, masih bentukannya juga segitiga. Kita buka aja ikatan belakangnya. Ini kalian bisa langsung praktekin sama-sama di rumah supaya nanti nggak lupa ya. Jadi sekalian aku praktek, kalian di rumah juga bisa ikut praktek. Nah, ini masih tetap di kuncian leher yang sama. Nih. Jadi kalian kalau pakai hijab begini, kalian nggak boros-boros jarum pentul, cukup satu aja. Karena di sini dia sudah pakai ciput atau pakai dalaman jilbab sudah ini ya, sudah kayak lengket gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai dalaman, itu lebih licin karena rambut. Nah, jadi sisi yang sebelah kanan, perhatikan sisi yang sebelah kanan, saya mau tarik ke belakang. Nih, saya tarik ke belakang semuanya aja. Jadi sisi yang sebelah kiri saya mau tarik juga ke sebelah kanan, tapi sebatas bagian bahu. Nih, nanti bagian sini kita gabungi dengan bagian sebelah kanan yang sudah saya tarik ke belakang tadi. Dan ini langsung kita jarum pentulkan. Ini tuh step yang paling gampang. Ini tuh tipe-tipe jilbab yang paling gampang kalian pakai di rumah. Bisa dibawa pergi kerja atau bisa juga dibawa pergi pesta ya. Nah, gimana hasilnya? Mudah kan? Nah, bagaimana pemirsa Bungo TV yang di rumah? Gampang kan cara kita memakai hijab yang clean dan rapi, terus memakai hijab yang menutup dada untuk sehari-hari dan pergi pesta. Nah, jadi di episode-episode sebelumnya sudah saya berikan tips dan trik pada kalian semua tentang make up dari awal ya, pertama dari alis, dari primer bahkan ya, terus sampai ke hijab. Nah, jadi beginilah hasilnya. Semoga ilmu-ilmu atau tips yang saya berikan selama ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan tentunya kita besok akan kembali lagi dengan program yang sama juga, masih tentang wanita ya, seputar wanita, masih dengan mungkin saja masih dengan model yang sama, atau kita punya model yang lainnya, atau mungkin kita bisa berbagi tips yang lainnya juga untuk kalian semua di rumah. Jangan lupa terus tonton Inspirasi Wanita hanya di Bungo TV bersama saya Ika Mer Bungo dan model saya Apri Andiani. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.